Halo, jumpa lagi dengan saya Atika Riwaya. Sebelum kalian tonton, jangan lupa like and share, subscribe. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai luas dan volume bangun ruang sisi datar. Melanjutkan yang pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai unsur-unsur daripada bangun ruang sisi datar yang terdiri daripada kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk rumus kubus ada pada luas kubus, yaitu ketika kalian perhatikan gambarnya, ada gambar di sini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Maka untuk mencari luas permukaan kubus, jika kita lihat jaring-jaringnya, pada kubus itu terdapat 6 sisi. Di sini kalian bisa lihat ada yang sisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sehingga dirumuskan karena sisi kubus itu sama sisinya atau panjang rusuknya, maka untuk luas 1 ini sama dengan luas 2, luas 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk luas persegi adalah sisi kali sisi, atau kalau di sini kan rusuk kali rusuk, panjang rusuk kalikan panjang rusuk, dengan disimbolkan dengan R. Maka luas permukaan kubus itu kalian tinggal jumlahkan semua luas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu luas permukaan kubus. Karena luas sisi daripada kubus adalah rusuk kali panjang rusuk atau R kuadrat, maka luas permukaan kubus karena ada 6 buah sisi, maka 6 dikalikan rusuk panjang rusuk kalikan panjang rusuk, atau dengan dirumuskan dengan 6 R kuadrat. Untuk rumus volume kubus itu luas alas dikalikan dengan tinggi. Kalau pada gambar berarti luas alasnya, kalau misalnya di sini A, B, C, D, tingginya misal kalian bisa ambil AE, BF, misalnya sini CG atau DH. Ini sama saja, ini adalah tingginya karena panjang rusuknya sama, maka volume kubus adalah luas alas dikalikan tinggi. Karena luas alasnya bentuknya persegi, bisa aja jadi volume kubus adalah luas persegi kalikan tinggi. Maka rumusnya adalah volume kubus adalah R pangkat 3. R ini adalah panjang rusuk. Contoh soalnya, misalnya diketahui suatu kubus yang panjang rusuknya 8 cm. Pertanyaannya yang pertama, berapa ukuran diagonal ruang kubus? Yang kedua, luas bidang diagonal kubus. Kemudian yang ketiga, luas permukaan kubus dan volume kubus. Ukuran diagonal ruang itu sudah ada rumusnya langsung untuk khusus spesial kubus, yaitu R akar 3. R dikalikan dengan akar 3 atau panjang rusuknya dikalikan dengan akar 3. Jadi sehingga karena tadi sudah diketahui bahwa panjang rusuknya 8, maka panjangnya diagonal ruang adalah 8 dikalikan akar 3 cm. Di mana luas bidang diagonal rumusnya adalah R kuadrat akar 2. Maka tinggal kalian masukkan substitusi, panjang rusuknya 8 kuadrat akar 2, 8 kuadrat 64 akar 2 cm persegi. Untuk luas permukaan kubus tadi rumusnya adalah 6 dikalikan panjang rusuk kalikan panjang rusuk. Panjang rusuknya 8, berarti 6 dikalikan 8 pangkat 2, 6 dikalikan 64 cm persegi, maka hasilnya 384 cm persegi. Sedangkan volume kubus adalah
panjang rusuk pangkat 3 8 pangkat 3, maka dihasilkan 512 cm kubik. Jangan lupa untuk volume kubus ini hanya kubik, sedangkan untuk luas adalah persegi atau pangkat 2 ya. Sedangkan kalau untuk keliling atau jumlah panjang rusuknya itu kalian gunakan cm. Ya, untuk bangun ruang sisi datar yang kedua yaitu balok. Untuk rumus balok, rumus untuk luas permukaan balok, kalian perhatikan untuk balok itu sama dengan hampir dengan kubus, yang membedakan adalah pasangan sisinya. Untuk balok ini panjang sisi, misalnya yang kalau dilihat dari gambar AB, balok ABCD EFGH. Untuk AB panjang sisinya sama, panjang rusuknya AB ini sama dengan panjang rusuknya CD, EF sama HG. Nah, sehingga untuk mencari luas permukaan balok yang sama, panjang yang BC lebarnya sama dengan AD, sama dengan EH, sama dengan FG. Sedangkan tingginya sama AE, sama dengan BF, CG, dan DH. Nah, maka untuk mencari luas permukaan balok masing-masing sisi yang alas bawah sama atas itu sama, berarti panjang kali lebar ada 2, panjang kali lebar, panjang lebar ABCD dengan EFGH. Ini 2 kali panjang kali lebar, kemudian yang sampingnya yaitu lebar kali tinggi BCGF. Ini lebar kali tinggi ya, dan sama dengan ADHE, ada 2 sama. Kemudian yang depan sama belakang yaitu persegi ABFE dengan DCGH. Ini adalah panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi ada 2, sehingga luas permukaan balok 2 dikalikan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi dan ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Secara aljabar dikalikan 2 kali, ini kalian jangan lupa ini pakai tanda kurung, maka panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, sedangkan untuk panjang diagonal ruang pada balok ini kalian tinggal jumlahkan. Misalnya di sini untuk balok ABCD EFGH, panjang diagonal ruangnya misalnya dari titik A itu berarti ke titik G. Nah, ini melalui bentuk teorema Pythagoras yang kalian pelajari sebelumnya. A ke G ini maka didapat kalian rumus jadinya saja, yaitu akar dari, kalian tinggal mengkuadratkan atau menjumlahkan kuadrat-kuadrat yang sudah diketahui sisi-sisinya, yaitu akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Gampang ya, ini harusnya diingat. Karena untuk volume balok itu tinggal kalikan panjang kali lebar kalikan tinggi. Ya, contoh soalnya untuk balok. Contohnya Rama akan membuat 3 buah kerangka balok yang berukuran 6 cm dikalikan 6 cm dikalikan 3 cm terbuat dari kawat. Jika kawat yang tersedia itu adanya 2 meter, ini jangan lupa ini meter sedangkan ini sentimeter ya. Berapakah panjang sisa kawat tersebut? Nah, nanti harus konversikan yang meter ke senti atau yang senti ke meter boleh. Dan pembahasannya, kerangka balok disusun oleh 4 rusuk yang panjangnya 4 rusuk panjang, 4 rusuk panjang, 4 rusuk tinggi ya. Untuk balok
180 cm. Nah, yang ini 2 meter itu sama dengan 200 cm dikurangi 180 cm, maka sisanya adalah 20 cm. Ya, untuk pengeruan sisi datar yang ketiga yaitu mengenai prisma. Di sini contohnya adalah prisma segitiga. Nah, bentuknya hampir sama seperti modelnya kubus dan balok. Kubus dan balok itu adalah salah satu prisma juga, cuma itu prisma segi 4. Yang untuk kubus adalah prisma segi 4, sedangkan untuk balok adalah prisma persegi panjang. Nah, untuk luas permukaan prisma ini sama, kalian tinggal lihat sisi-sisi yang ada pada bentuk prismanya ini. Kalau prisma untuk prisma segi 3 ini, di sini luas secara umumnya adalah luas alas ditambah dengan luas selimut yang ngelimutin ditambah dengan luas atas. Jadi biasanya kalau prisma itu luas atas sama bawah itu sama. Dua kali luas alas ditambah luas selimut. Luas selimut tergantung daripada sisi tegaknya itu ada berapa. Kalau di sini contohnya adalah prisma segitiga. Untuk prisma segitiga berarti luasnya itu luas, kalian harus hitung luas ABC, yaitu segitiga ABC. Segitiga ABC itu sama dengan segitiga DEF yang di atasnya. Ini berarti luas ABC ditambah luas DEF, kemudian ditambah luas selimutnya. Luas selimut adalah sisi-sisi tegaknya. Nah, sisi tegaknya juga ini sama besarnya. Nah, kalau segitiga sama sisi ya, sama besarnya. Tapi kalau segitiga sisinya beda, ya tentu saja sisi tegaknya berbeda-beda. Kalian harus hitung satu-satu. Berarti kan luas yang sisi tegaknya itu adalah luas sisi ABED, ACFD dan luas BCFE gitu. Sedangkan volume prisma kalian tinggal luas alas dikalikan tinggi. Untuk tinggi kan sama ya. Ini tinggi bisa tinggi ngambil dari BE, AD atau CF. Ini sama untuk segi prisma segitiga. Kalau di sini berarti luas alas ABC dikalikan tingginya BE. Salah satu kalian cari, bukan semuanya ya. Salah satu BE bisa kamu AD atau CF alasnya. Ya, contoh soal untuk prisma juga prisma tegak alasnya berbentuk belah ketupat. Nih, hati-hati ya. Alasnya itu bentuknya belah ketupat dengan panjang diagonalnya 12 cm dan 16 cm. Jika luas seluruh permukaan prismanya, ini sudah diketahui luasnya. Permukaan prismanya 392 cm persegi. Yang ditanyakan volume prismanya. Ya, untuk prisma belah ketupat kalian harus cari dulu panjang sisi belah ketupatnya karena untuk mencari sisi tegaknya. Nah, di sini gambarnya kan ada sisi alasnya adalah A, B, C, D. Nah, tadi sudah diketahui bahwa panjangnya yaitu diagonalnya yaitu 16 sama 12 ya. Daripada 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 64 berarti akar dari 100, berarti AB nya ini 10. Ini sama, BC juga 10, CD 10, AD juga 10. Ya, setelah mencari sisi-sisi alas belah ketupat, kita cari dari bentuk yaitu tinggi prismanya. Tinggi prisma carinya dari mana? Dari yang sudah diketahui yaitu luas prisma.
luas wisma sudah diketahui. Nah, luas wisma belah ketupat berarti kan 2 kali luas alasnya belah ketupat ya, ditambah dengan keliling alas dikalikan dengan tinggi prisma ya. Keliling alas dikalikan tinggi prisma gitu, sisi tegaknya. Keliling alasnya tadi udah tahu ya, sisi ketupat itunya, panjang sisi belah ketupatnya didapat nih angkanya 10. Kalian tinggal masukkan 2 kali luas alas. Ingat, luas alasnya belah ketupat, rumusnya luas alas belah ketupat yaitu diagonal kali diagonal dibagi 2. Nah, makanya ini 2 kali luas alasnya dari atas sama bawah sama, berarti kan 2 dikalikan 12 kalikan 16 dibagi 2. Nah, ditambah kelilingnya tadi udah diketahui. Nah, kelilingnya sisinya ada 4 ya. 4 dikalikan 10. Nah, dikalikan dengan tinggi prisma, inilah yang akan dicari tinggi prismanya berapa. Nah, tadi luas wismanya diketahui 392. Kalian tinggal masukkan, maka diperoleh di sini 40 tinggi prismanya, berarti ini 392 dikurangi 92, 200 dibagi dengan 40, maka tinggi prismanya adalah 5. Ya, kita mencari volume prismanya. Luas alas dikalikan dengan tinggi prisma. Luas alasnya sudah diketahui, diagonal 1 dikalikan dengan 02 dibagi 2. Tinggi prisma sudah diketahui tadi, nilai tinggi prismanya bernilai 5 cm. Tinggal masukkan saja volume prismanya, maka didapatkan 480 cm kubik. Yang bahasan terakhir yaitu banguruasi datar, yaitu limas. Ini untuk rumus limas, luas permukaan limas yaitu luas alas bentuknya seperti ini ya. Nih ada di sini ada bentuk 3 tipe. Ini berarti kalau sisinya di bawahnya 3 berarti 5 segitiga. Nah, yang bentuk yang kedua, kalau sisinya ini ada 1, 2, berarti ini segi 5 ya, berarti 5 segi 5. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 5 segi 6. Untuk luas permukaan limas nih, luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegaknya. Ini cara untuk mencari luas permukaan limas itu benar-benar harus hati-hati, membutuhkan pengetahuan teorema Pythagoras ya. Kemudian untuk volume limasnya itu sepertiga kalikan luas alas dikalikan tinggi. Contoh soalnya limas. Husnul membuat sebuah bangunan berbentuk 5 segi 4 oleh gurunya dengan ukuran panjangnya 20 cm, lebarnya 12 cm, sedangkan tingginya 18 cm. Berapakah volume dan luas 5 segi 4 punyanya Husnul? Ini untuk mencari volume dari 5 segi 4, masuki fisika aja, sepertiga dikalikan panjang oleh lebar menghasilkan 864 cm kubik. Ditambah 4 dikalikan 12 dikalikan 6 akar 10 dibagi 2, maka dihasilkan luasnya 144 ditambah ini hasilnya ada 144 akar 10 ya, berbentuk penjumlahan ya. Kalian boleh dihitung dengan kalkulator 144 akar 10 itu berapa, boleh secara nyata atau real. Thank you, tunggu dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.